mahasiswa PPG PAI Batch 2 2024 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran uji kinerja hidup damai dalam kebersamaan kelas 5 SD bab 6 tentang Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Mari bersama-sama kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'da. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian hari ini sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang laki-laki dulu. Muhammad Ajib Haidar. Muhammad Ajib Haidar. Ajib Haidar kemana? Sakit atau ada keperluan? Ada keperluan. Yang perempuan siapa yang nggak berangkat? Baik, untuk yang berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan besok dan lusa bisa berangkat kembali, belajar seperti biasa. Dan yang sakit, mari kita bersama-sama doakan semoga lekas sembuh dan kembali hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan ala hadirnya ala kulinatul sholihah ala hadratina Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya saya akan cek kebersihan di sekitar kita dulu. Silakan yang masih ada sampah diambil, dikumpulkan di bawah ataupun di kolong meja. Dikumpulkan di satu tempat ya. Berikutnya untuk kerapihan saya juga ingin cek supaya kalian selalu dalam keadaan rapi. Sok berdiri semuanya. Berdiri. Baju dimasukin semua ya. Rapi semua. Perempuan rambutnya jangan keluar ya. Tidak boleh duduk kembali. Selanjutnya kita bersama-sama berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan duduk di depan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mari kita baca surat pendek sebagai pembiasaan keagamaan. Surat At-Tin ya, kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad
ahkamil bala wa ana ala dzalika minasy Shadaqallahul azim. Yaitu surat At-Tin. Kita sudah baca, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Mari berdiri terlebih dahulu, boleh berdiri. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang mengartikan Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ya, tentang tema hidup damai dalam kebersamaan. Sekarang kita akan belajar tentang materi yang sama, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 ya, memahami pesan-pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 ya. Ya baik, sebelum ke materi ajar, saya ingin bertanya dulu, coba bagaimana caranya kita bertoleransi dengan teman yang berbeda agama? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya. Ya, itu ya. Jadi cara kita bertoleransi atau bertenggang rasa adalah kita mengakui, menghargai, dan menerima bahwa orang lain itu beda agamanya, beda sukunya, beda bahasanya, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadikan kita memusuhi mereka. Ya. Terus dosa besar apa yang tidak diampuni oleh Allah? Ada yang tahu? Apa? Ya, itu ya. Jadi dosa besar itu ada 7. Ada berapa? Ada 7. Dan yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah.
Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, menyekutukan Allah, tapi akan mengampuni dosa apapun yang dilakukan oleh manusia yang dikehendaki oleh Allah. Itu ya. Jadi tidak diampuni itu gimana maksudnya? Ya selama hidupnya tidak bertobat, dia tidak akan diampun kecuali tobat. Para sahabat Nabi itu dulunya dia tidak iman kepada Allah, berarti syirik. Tapi karena setelah itu bertobat masuk Islam dan menjadi pengikut setianya Nabi, maka dosa syiriknya itu diampuni oleh Allah. Nah, ya. Kemudian dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar supaya kesadaran kita tentang toleransi antar umat beragama dan juga menghindari syirik itu dapat meningkat pada kesadaran kita ya. Selanjutnya di pelajaran kali ini kita akan belajar dengan metode pembelajaran atau pendekatan DBL ya. Differentiate based learning. Artinya kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita ya. Sesuai dengan gaya belajar kita. Jadi gaya belajar itu ada yang sukanya melihat, nonton ya. Itu namanya audio visual atau visual. Ada yang sukanya mendengar, auditorial, dan juga ada yang sukanya praktek atau kinestetik. Stop dulu. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, tapi sebelumnya saya akan tanya dulu. Yang sukanya menonton video di sini siapa? Ya, ini kelompok ini ya, sudah ada bagian kelompoknya. Yang suka mendengarkan musik? Mendengar musik? Ini ya, kelompok sini udah terkelompokkan. Yang sukanya praktek drama? Ini ya, ya udah. Karena kelompoknya sudah dibagi, sudah dipetakan, maka selanjutnya saya akan menampilkan video tentang pembelajaran kali ini. Nanti dari setiap kelompok itu berdiskusi dan bikin karya masing-masing. Yang tadi suka nonton video itu namanya audio visual ya. Suka belajar audio visual itu nanti dibikin menggambar ya, menggambar tentang gambaran tentang toleransi antar umat beragama. Kemudian yang suka mendengar tadi ya, nanti bikin esai sederhana. Lalu yang suka drama nanti demonstrasi pakai drama ya. Sebelumnya mari kita tonton video simpel terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Jelas belum? Kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Ini tentang pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256.
menjelaskan dari video ini. Jadi video ini mengandung pesan pokok yang ada dalam dua ayat. Yang pertama ayat Ali Imran dulu, ayat 64 ya. Perhatikan. Nah ini yang pertama ya. Jadi dalam Ali Imran itu pesan pokoknya yang pertama adalah antar umat beragama itu kita menyepakati untuk setuju pada satu titik persatuan. Persatuannya apa? Sama-sama menyembah Allah. Umat Islam yang disembah siapa? Allah. Umat Kristen yang disembah sama Allah sebenarnya ya. Umat Yahudi yang disembah siapa? Sama Allah Tuhan. Tapi kalau Kristen itu dia ditambahkan tidak hanya Allah atau mereka bilang Allah ya. Mereka juga menyembah namanya Roh Kudus ya. Kemudian menamakan Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Jadi pada dasarnya sama-sama menyembah Allah. Nah, ini ya sama-sama menyembah Allah. Kemudian kalau menyembah Allah tidak akan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah gimana? Yang menyembah selain Allah itu tidak boleh. Matahari, menyembah bulan, menyembah api dan lain-lain yang dianggap sebagai kekuatan yang menyamai Allah itu tidak boleh. Terus kemudian tidak boleh menyembah manusia atau menganggap manusia itu setara dengan Tuhan, itu tidak boleh. Itu masih Ali Imran ya. Terus ini sudah ke Al-Baqarah 256. Dalam Al-Baqarah itu pesan pokoknya tidak ada paksaan dalam menganut agama tertentu. Tidak boleh dipaksa ya. Temannya agamanya Kristen kita paksa masuk Islam, tidak boleh. Harus dengan keinginan sendiri. Berikutnya, siapa yang beriman dan menjauhi perbuatan setan, berarti ia berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu ajaran Jadi kalau kita iman kemudian menjauhi ajaran setan, itu sama saja kita berislam dengan sesungguhnya ya. Sudah selesai. Ya, selesai. Untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang karya yang akan kita buat ya. Kita akan membuat karya sesuai dengan tadi kelompoknya yang ada ya. Yang pertama membuat esai. Jadi esai itu kelompok ini kalian buat ya tulisan yang menggambarkan tentang toleransi beragama. Toleransi beragama itu dijelaskan oleh ayat berapa, pesan pokoknya apa saja ya. Kemudian yang kelompok ini itu kalian gambar tentang orang ya, orang dari beragama-agama Islam, Kristen, Hindu. Kemudian kalian warnai ya tentang toleransi beragama. Yang itu nanti mempraktekkan, mendemonstrasikan tentang perbedaan agama ya. Waktunya 45 menit cukup ya? Cukup tidak? Cukup. Baik, kalau cukup, mulai dari sekarang silakan berdiskusi. Didiskusikan. Di situ didiskusikan, dibaca. Itu di kerjaan keluar. Banyak dibuka.
maju ya. Maju semua tinggal baca. Ya, oke. Saya berani. Ya. Anu aja, hubungan ya. Bali ban. Ya, dilanjutkan. Ya, baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian selesai berdiskusi untuk membuat karya, ya, produk karya, selanjutnya kita akan tampilkan ya produk yang kalian sudah kerjakan dari kelompok audio visual dulu. Silakan, boleh maju ke depan. Selanjutnya kelompok dari auditorial tadi. Oh, ini auditorial ya. Ini yang visual. Yang visual boleh maju semua sini. Semuanya maju di bawah. Salam dulu, isunya di bawah. Salam dulu kemudian ditunjukkan. Salam. Kembali ditunjukkan adanya. Nah, ini gambar apa? Baru itu lambang. Ini mewakili agama apa? Kristen. Yang ini Hindu. Yang ini Islam. Yang ini dan yang ini atas. Baru ini siap. Boleh tepuk tangan. Selamat lagi. Boleh duduk kembali. Siap ya, kelompok berikutnya yang terakhir ini mendemonstrasikan tentang bertoleransi. Silakan boleh maju. Salam dulu, kemudian masing-masing mendemonstrasikan. Salam. Waalaikumsalam. Saya mewakili. Yang keras. Saya mewakili. Yang satunya apa? Sekarang gimana? Ya. Lebih baik.
Ya udah, boleh tepuk tangan lagi. Ya itu ya, gambaran mendemonstrasikan salam dari masing-masing agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Yahudi. Jadi masing-masing agama itu punya salam masing-masing. Ya, baik. Saya berterima kasih kepada kalian semua, mengapresiasi apa yang tadi telah dikerjakan ya dibuat dengan berdiskusi. Ya. Jadi dengan pembelajaran DBL kali ini kita belajar ya bahwa melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuaikan dengan karakter kita ya. Kalau kita cocoknya itu visual, suka menonton, silakan kalian belajar ya di rumah itu dengan memperbanyak apa ya? Ya menonton video tentang materi-materi pelajaran di sekolah. Kemudian auditorial juga sama, bisa dengan mendengar atau bisa dengan membaca. Yang kinestetik kalian bisa memaksimalkan untuk praktek ya. Pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan ya bahwa hidup toleran itu merupakan kunci dari kita dapat hidup damai dalam kebersamaan di negeri kita Indonesia. Ya. Indonesia ada berapa agama? 1. Yang itu ada di gambar tuh ada berapa orang? 6 ya. 1 is, 2 is, 3 Katolik ya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, terus terus Hindu, terus kelompok dan 6 ke 7. Ada 6 ya, yaitu berbagai umat di Indonesia. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan, tapi dapat kita refleksikan ya. Kita koreksikan bahwa sayang pada kesempatan kali ini panel digitalnya atau instrumen media pembelajarannya kurang berfungsi dengan baik ya. Dari kelompok ini dulu, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran tadi? Apa diskusinya? Apa penayangan video? Kalau dari kelompok ini apa yang paling disuka dari pembelajaran tadi? Diskusi, penayangan video, atau penjelasan materi, atau tanya jawab? Ada yang suka? Kalau kelompok ini apa? Apa yang kalian suka? Apa? Tanya jawab. Ya baik. Jadi kalian ya suka berinteraksi, berarti ya berkomunikasi ya. Jadi kita belajar dengan aktif ya, sebenarnya peserta didiklah yang harus aktif dalam belajar ya, makanya namanya kurikulum merdeka. Kalian merdeka, bebas untuk menentukan cara belajar dan materi yang ingin kalian pelajari ya. Baik, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, sekarang udah kembali. Ya, cukup sekian dari pembelajaran kita kali ini. Di pertemuan mendatang kita akan belajar masih sama tentang hidup damai dalam kebersamaan, surat Ali Imran ayat 66
254 dan Al-Baqarah ayat 256, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, ya, menghafal kedua ayat tersebut. Ya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.